Tapi tidak semua orang kadang-kadang mengekspresikan kesuksesannya dengan cara kemewahan. Nggak semua orang. Kalau saya pribadi, jika saya dapat rezeki, itu bukan saya untuk menjadi orang kaya. Kalau prinsip saya, ketika saya dikasih rezeki lebih, maka yang saya harus gunakan adalah ini adalah kesempatan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan menunjukkan kekayaan. Kalau kekayaan sudah banyak. Ketika seseorang diberi rezeki, kalau saya pribadi, begitu saya diberi rezeki lebih, ada salah segala kerjaan sebagai lawyer, maka cara saya ini adalah cara untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini betul. Begitu banyak uang dikasih, Mas lebih dekat sama Allah. Iya, memang saya lebih suka itu. Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Hai sahabat jurnalis, hari ini saya ketemu pengacara kondang, pengacara yang ganteng, pengacara yang digandrungi para selebritis. Oke, saya pengacara KPK, juga pengacara sejumlah artis juga, dan banyak banget segudang prestasi oleh Mas Rifai namanya. Mas Rifai, sahabat saya juga. Betul. Sejak dulu sahabat. Nah, sebelum ke sana Mas, kita juga pengen tahu, Mas Rifai ini sekolah di mana sih dulu? Iya. Saya dulu waktu sekolah dari SD pernah di pondok juga kebetulan. SD pondok. Ya, jadi karena orang tua saya itu cukup ketat, jadi kamu boleh sekolah SD tapi harus sekolah madrasah. Oke. Jadi sekolahnya pagi di SD, sorenya di madrasah. Di mana tuh Mas? Di Jombang. Di Jombang. Beras. Oke, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, jadi sekolah juga sekolah formal juga. Ya. Sekolah juga agama juga. Benar. Terus Mas? Nah, begitu juga ketika saya SMP, maka bapak saya bilang kamu boleh sekolah SMP, tapi harus sekolah di dinia. Ya, di dinia. Nah, kemudian SMA juga sama. Kamu boleh sekolah SMA tapi harus sekolah di mualimin. Mualimin itu adalah kalau ditambah beras, sekolah di pondok yang agamanya 70% agama, umumnya hanya 30%. Oke. Ya, jadi orang tua saya ingin bahwa dua-duanya bisa didapatkan, Mas. Ilmu agamanya dapat, ilmu pengetahuan umumnya juga dapat. Dunia akhirat lah ya. Maunya bapak gitu ya. Jadi. Terus ikut juga pondok juga, pondok. Sama ya. Jadi sampai saya lulus SMA, baru kemudian saya melanjutkan kuliah, baru saya nggak di pondok lagi. SMA di pondok. SMA saya masih Pondok sekolah di Mualimin di Tambah Beras. Oh, apa? Di Tambah Beras Jombang. Boarding school ya? Dia boarding school ya, karena di pondok ya. Jadi cuman kebetulan karena memang rumah saya di Jombang juga, jadi paginya saya sekolah di Mualimin, sorenya baru saya sekolah di SMA. Terus ada begitu juga seterusnya. Nah, sama bapak saya juga bilang, kamu nanti harus kuliah, tapi saya nggak bisa kuliahkan kamu. Tapi kamu saya modalin, saya kuruskan dengan kursus bahasa Belanda. Kemudian saya diminta kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Inggris. Nah, itulah yang membuat modal akhirnya kami untuk bisa bersekolah dan kuliah berikutnya. Wah, ini orang tua tuh apa lagi pengusaha ya dulu? Enggak juga sih. Jadi bapak dulunya sih kalau dari cerita beliau sih veteran ya. Jadi tentaranya tuh. Jadi ketika beliau kan masih zaman dulu ya. Iya. Beda dengan yang sekarang. Kami tahu hanya itu gitu. Berapa keluarga Mas? Kami keluarga cukup besar Mas, cukup banyak keluarga. Jadi yang pertama siapa Mas? Bukan, saya kebetulan anak tengah-tengah. Tengah. Ya, tengah-tengah. Dari keluarga kami itu keluarga besar Mas. Jadi malah ada 12 bersaudara. Bersaudara. Udah main bola 11 ya? Iya. 11-an ya. Cuma yang meninggal waktu kecil itu ada 4 kalau nggak salah. 4. Ya, waktu masih setahun setengah, ada 2 tahun dan sebagainya. Enggak gitu. Oke, dari SMA terus kuliah. Ya. Kuliah di mana Mas? Kami sempat kuliah di Jombang sebelum saya melanjutkan kuliah di UI ya. Di UI. Ya, kemudian saya selesai di UI,
Kemudian saya melanjutkan di pasca di Universitas Gajah Mada. Di UI, terus paskanya diambil di Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada. Kemudian balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta lagi. Ya, kemudian ngambil kuliah lagi sampai hari ini dan menjadi lupa jalan pulang. Tetapi itu jadi title-nya apa? SA? Kalau S2 kan Ambil hukum, ada, enggak? kalau hukum itu MH. MH. Kemudian saya S2-nya itu sosiologi ya. Sosiologi. Jadi MSI. Ya. Banyak banget Mas ininya. Ya. Ini aja sih, kebetulan kita suka baca jadi Iya. Memang keluarga ada yang sempat jadi pengacara? Keluarga kebanyakan mengajar ya. Ngajar. Paling jadi guru. Kebanyakan guru, ada yang saudaranya di pengusaha ada, tapi kebanyakan berbackground sebagai pengajar. Di 12 ya jadi pengacaranya Mas aja. Jadi pengacara. Yang jadi pengacara ya saya. Oh. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Mas ambil pengacara? Jadi pengacara sebenarnya itu sebenarnya terjadi pada kisah yang menginspirasi saya adalah waktu itu ada orang yang minta tolong, kemudian ini orang nggak punya, kebetulan lagi kena masalah. Kemudian mereka ketika disidang di pengadilan mereka dikalahkan karena mereka tidak mampu mencari pengacara untuk membela kepentingan hukumnya. Nah, di situ yang membuat saya pingin jadi pengacara dan pingin membantu orang. Mula-mulanya dari sisi itu. Jadi itu yang membuat akhirnya Mas Rifai itu pengen jadi pengacara karena lihat orang yang lemah. Lihat orang yang lemah, yang orang dikalahkan. Orang nggak mampu. Padahal dia benar. Secara bukti hukum sangat cukup kuat waktu itu yang saya lihat, tapi mereka dikalahkan. Itu yang membuat kami jadi bersemangat untuk saya ingin membantu orang-orang susah ya. Orang yang nggak orang yang lemah lah ya. Orang yang lemah dalam mencari keadilan itu. Itu mula-mulanya kita dari situ ya. Dari situ. Itu idealisnya Mas Rifai ya. Iya. Memang kan kalau zaman-zaman dulu kan banyak orang-orang yang memang kena masalah dan mereka keterbatasan dengan uang untuk menunjuk ke seorang pengacara, sehingga akhirnya kepentingan hukum mereka tidak bisa terbantu dengan secara baik. Dan tidak hanya zaman dulu, zaman sekarang juga masih ada masyarakat yang belum mendapatkan hak hukumnya secara baik, sehingga memang perlu bahwa pengacara tidak mesti berorientasi pada bisnis oriented, tidak mesti sisi uang, tapi prestasi juga penting bagi seorang pengacara. Ya, luar biasa. Nah, lulus dari kuliah langsung jadi pengacara? Kuliah lagi kan, kuliah. Iya, betul. Terus langsung jadi pengacara tuh? Kemudian saya dulu pernah megang lembaga kajian, namanya Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional. Saya sebagai ketua di situ karena mengkaji berbagai hal, termasuk mengkaji sistem dan manajemen kepolisian. Waktu itu saya sebagai anggota tim rumus di situ bersama Mabes Polri. Waktu itu ada dari Pak Bibit sama Trianto, waktu itu Korsahlinya. Kemudian beralih sampai Pak Adang Doro Jatun waktu itu. Sampai belum jadi Wakapolri, kita memang mengkaji masalah-masalah sistem dan manajemen kepolisian. Jadi memang sudah dari awal sudah terlibat di keluarga besarnya Mabes ya? Jadi memang mengkaji itu. Kemudian waktu reformasi kami sempat memberikan masukan kepada Pak Habibie sebagai presiden. Saya merumuskan tentang sistem hukum nasional. Merumuskan sebagai sistem hukum nasional. Apa Mas? Ya, waktu itu adalah karena peralihan dari zaman Orde Baru menuju pada era baru. Sehingga perlu ditata penataan sistem hukum yang baru. Walaupun sistem hukum yang lama masih bisa diperlakukan, tapi waktu zamannya Pak Habibie sebagai presiden, beliau dan Pak Mensesneknya waktu itu adalah ada Pak Muladi sebagai Menteri Hukum, ada Pak Akbar Tanjung waktu itu kalau nggak salah, dan beberapa tim ahli presiden. Kami diberi kesempatan untuk memberikan konsep-konsep yang kami pikirkan tentang sistem hukum itu. Nah, beliau tertarik waktu itu. Begitu tertarik, kemudian saya diminta untuk membuat beberapa konsep-konsep itu. Nah, dari situ saya mulai serius menekuni bidang hukum, baik secara baik secara penyusunan perundang-undangan maupun dalam sistem penataan hukum nasional itu. Ya, itu mulanya dari situ. Awal situ ya. Ya, betul. Spesialis hukumnya apa Mas? Bidang pegang apa? Kalau kami sih kebetulan kami jadi lawyer beberapa
beberapa bank, kami juga menjadi pengacara beberapa bank, kami jadi pengacara beberapa menteri juga, ada klien kami, gubernur juga banyak, bupati, wali kota juga banyak, dan bahkan saya pun pernah menjadi pengacara KPK. Saya pernah jadi pengacaranya Panitera Mahkamah Konstitusi. Bahkan kami sempat jadi tim hukum pengacara Pak Jokowi JK. Itu pernah ya tahun berapa? Tahun 2014. 2014, oke. Dan banyak hal lainnya yang kami di bidang hukum di situ, sehingga kami menjadi lawyer yang memang kami profesional di bidang kami. Oke. Ya, maksud saya di lawyernya itu bidangnya itu memang umum ya dia. Kantor kami, kebetulan tim hukum kami kan, nama kantor kami kan Ahmad Rifai Partners. Iya. Jadi saya nggak sendirian, itu ada beberapa teman-teman, ada tim yang ada yang di bidang hukum pidana, ada yang corporate law, kemudian ada yang bidang konstitusional, kemudian di bidang governance. Jadi kantor itu kami bisa menangani beberapa hal, termasuk ada kami sebagai kurator juga. Jadi banyak hal di bidang yang kita memang ada di situ. Saya itu sempat ke kantor loh, Mas. Iya. Di Sumitmas ya. Iya. Itu ya. Di apa namanya, di Rasuna Said ya. Iya. Ya. Itu kantornya mewah sekali. Ya, jadi iya Mas ya. Jadi ya harus bersemangat. Okay. Jadi kalau lihat kantornya Mas Rifai itu lagi kayak masuk hotel, Mas. Ya, jadi. Wah, ada resepsionisnya masuk, wah, ada ruangannya mewah gitu ya. Memang pengacara harus begitu ya, Mas? Enggak juga ya, jadi mungkin kalau kami memang kami orangnya suka rapi. Jadi saya ingin bahwa setiap orang yang bekerja itu menjadi nyaman, karena mereka kan bekerja kadang-kadang sampai malam. Kalau mereka di kantornya yang ala kadarnya kan kasihan juga, karena mereka kan harus dengan pikirannya, dengan analisnya, dengan logikanya, mereka harus membela kepentingan klien ini. Sehingga kepada partner kami akan berikan tempat yang memang layak, supaya membantu untuk mereka cara berpikir lebih bagus di situ. Tempatnya agak rapi, agak nyaman. Iya, betul. Karena memang buat ini ya, Mas. Buat benar-benar. Kadang-kadang saya kalau sering pulang kerja dari kantor sering jam 2 pagi, jam 3. Itu kalau tempat kita kantor acak-acakan kan juga semangatnya kan beda, Mas. Beda, ya. Tapi kalau lihat kantor kita nyaman, homey, kita berpikirnya kan bisa lebih fresh. Mas, tapi pengacara itu identik banget ya, glamor, suka berpamer mobil, suka ya harta-harta suka dipamerkan ya. Mas itu lihat tuh gimana? Lihat sahabat-sahabat Mas itu gimana? Ya mungkin setiap orang punya cara mengekspresikan setiap keberhasilannya. Iya. Ada orang yang ingin mengekspresikan keberhasilannya sebagai seorang lawyer, pengen dengan kemewahan, dan itu wajar. Sepanjang bahwa itu mereka bisa memenuhi, ya sewajar. Tapi tidak semua orang kadang-kadang mengekspresikan kesuksesannya dengan cara kemewahan. Enggak semua orang. Kalau saya pribadi, saya pengen ketika saya mempunyai rezeki, ketika saya dapat rezeki, itu bukan saya untuk menjadi orang kaya. Kalau prinsip saya, ketika saya dikasih rezeki lebih, maka yang saya harus gunakan adalah ini adalah kesempatan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menunjukkan kekayaan. Kalau kekayaan sudah banyak, ketika seseorang diberi rezeki, kalau saya pribadi, begitu saya diberi rezeki lebih atas segala kerjaan sebagai lawyer, maka cara saya ini adalah cara untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini betul. Begitu banyak uang dikasih, Mas lebih dekat dengan Allah. Iya, memang saya lebih suka itu. Jadi bentuknya apa, Mas? Bentuknya kita bisa membantu orang. Misalkan saya menyekolahkan anak orang-orang nggak punya juga banyak. Kita bisa berbagi, kita bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, itu kalau saya pribadi, inilah bentuk saya mengekspresikan keberhasilan itu. Dengan berbagi. Jadi tidak semua orang mengekspresikan keberhasilan itu dengan kekayaan tanda kutip, tidak. Tapi kalau saya justru dengan saya punya uang, ini adalah cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wah, biasa. Ya, gitu. Jadi Masya Allah. Gitu maksudnya. Tapi memang Mas, itu saya lihat sahabat jurnalis, Mas Rifai ini sebagai pengacara yang beda dengan yang lain. Artinya gini,
kalau tadi pengacara tadi saya banyak-banyak yang memamerkan hartanya, yang memamerkan segala bentuk kekayaannya, tapi Mas Rifai terkenal dengan pengacara yang gemar atau hobi berbagi, benar Mas? Sebenarnya kalau kita dibanding begini ya, Iya. ini bagi saya pribadi, kita selalu mengatakan bahwa saya punya cita-cita dan keinginan. Ketika saya hidup di sini, ketika nanti saya ingin kembali ke Allah, saya ingin mengatakan bahwa, ya Rob, aku sangat rindu kepadamu. Ya Rob, aku sangat mencintaimu. Jadi ketika kembali kepada Allah nanti, saya nggak ingin berpikir apapun, tapi saya berpikir kepada Tuhanku. Ketika nanti saya dicabut roh saya misalnya, saya bisa bersyukur. Saya bisa mengatakan, misalkan Israel datang kepadaku, hai Rifai, saatmu kembali kepada Tuhan. Maka saya bisa mengatakan, ya Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah rindu kepada Rasulullah. Aku juga ingin bertemu dengannya. Itu yang menjadi cita-citanya terbesar. Jadi, makanya saya bilang bahwa ketika kita mempunyai sesuatu, kita punya kekayaan, bukan untuk kaya-kayaan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara berpikir saya ketika Allah memberikan kelebihan, memberikan rezeki, saya harus lakukan itu. Ya, saya juga sempat baca nih Mas Rifai juga sudah menyumbangkan atau membangun masjid sekitar 450, benar? Ya, itu sebenarnya bermula dari begini Mas. Iya. Jadi saya tuh pernah berdoa kepada Allah begini. Ketika saya meminta sesuatu kepada Allah, yang ya Allah saya pengen punya rumah, maka Allah pun memberikan rumah. Ya Allah saya pengen punya mobil, maka saya punya mobil. Maka suatu ketika saya sholat malam, ketika saya sholat tahajud, saya menangis karena takut, ya Allah, aku tidak mau harta yang Kau berikan kepada aku memberatkan aku di akhirat nanti. Aku tidak mau, ya Allah, nanti Engkau memberikan harta kepada aku, hisabku nanti berat. Kemudian saya berdoa, kalau memang begitu, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Jadikan aku orang miskin, tapi ketika aku nanti hisab di hadapanmu, aku begitu mudah Engkau hisab. Jadikan aku orang miskin aja, ya Allah. Dan kedua, ada yang saya minta, permintaan saya, mungkin ini permintaan orang yang bodoh barangkali. Minta orang jadi orang miskin. Ya, mungkin ini bodoh, tapi nggak apa-apa. Memang saya minta daripada kehidupan saya nanti berada di sana, lebih baik saya minta orang miskin aja. Miskin aja. Nah, kemudian saya minta yang kedua adalah, ya Allah, jadikanlah aku orang tuli. Tuli. Iya. Karena aku nggak suka kalau orang saling ngejelekin di antara satu dengan yang lainnya. Teman ngejelekin temennya, saudara ngejelekin saudara. Saya paling nggak suka. Makanya itu saya pernah berdoa itu. Tapi Allah Maha baik. Ketika kita minta jadi orang miskin, justru nggak diberikan miskin. Ketika kita minta jadi orang tuli, andai kata Allah ngabulkan, ya Rifai kamu tuli, mungkin saya nggak akan seperti ini juga. Iya. Tapi Allah Maha baik, tidak diberikan itu juga, tapi diberi jalan keluar yang terbaik menurut Allah. Nah, dari dasar itulah akhirnya saya akhirnya punya, ya Allah, sebelum Engkau mengambilku nanti, ya Rob, berikanlah aku kesempatan bisa membangun banyak masjid dan musola. Oh iya. Dan mohon ya Allah, sebelum Kau mengambilku, mohon ya Allah, berikanlah aku bisa mengumrohkan atau menghajikan orang yang banyak. Udah jumlah 1.200? Ya, jadi tadi yang tadi masjid itu 47 ya. Iya. 47. Jadi masjid 47 dan campur sama musola ya Mas ya? Iya. Itu luar biasa loh. Itulah saya bilang hebatnya Mas Rifai. Bukan hanya memamerkan harta benda, tapi memang mendekatkan kepada Allah ya Mas? Iya Mas. Jadi Mas ini pengacara atau ustadz ya Mas? Ya nggak tahu ini. Yang jelas saya adalah seorang lawyer juga yang bekerja di bidang di situ. Tetapi hasil yang diberikan itu, maka saya pakai cara untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Itu yang paling penting. Selain juga Mas Rifai membangun banyak musola dan masjid, berbagi juga kepada anak yatim semua gitu ya. Mas Rifai juga rutin mengadakan pengajian, Mas. Ya, memang itu ya memang saya sering diundang untuk ngaji ke daerah-daerah. Tapi saya mau ngaji itu kalau pada hari Sabtu dan Minggu. Artinya yang tidak mengganggu pekerjaan. Kayak minggu yang lalu saya ngisi ngaji di Pasuruan. Di salah satu pondok pesantren di Pasuruan.
kemudian saya ngisi di Kediri, kemudian saya isi ngaji di pondok pesantren di Lasem, jadi di Blitar. Jadi memang saya suka untuk berbagi ilmu, tapi satu hal bahwa saya tidak mau dikasih honor. Nah, Saya tidak mau dikasih honor. Saya ngaji tapi saya nggak pernah mau dikasih honor. bentuk karena- ngaji tadi Mas Rifai ceramah gitu ya? Iya, memang beri tausiah. Lo tahu sih ya? Iya, Nah, iya. berarti kan Mas juga ya Ustadz juga dong. Ya mungkin Ustadz. ya mungkin backgroundnya Ya pernah Ustadz, Ustadz kan bersantren ya. Jadi bahasa Ustadz kan mengajar ya, saya. Iya, Ustadz kan mengajar. Jadi memang ya artinya Mas beritahu tausiah atau apa ya memang ya memang layak ya Mas kan memang layak lah. Secara pengetahuan agamanya juga emang sudah mumpuni gitu. Iya, Ya kan iya. memang udah ya berbagi ilmu aja sih Mas. berbagi ilmu. Jadi Mas Berbagi Rifai ilmu itu aja. selain berbagi uang juga bagi ilmu. Ilmu aja, ya. Luar biasa Mas. Tapi Mas selama menjalani sebagai profesi sebagai lawyer, Mas punya kesulitan nggak? Apa misalnya punya pengalaman yang mengerikan lah sebagai lawyer gitu? Saya pernah jadi pengacara yang tantangannya lumayan besar waktu itu adalah ketika kasus cicak dan buaya. Nah itu ya, lama Iya. itu cicak dan buaya itu yang KPK ya Mas ya? Iya, kebetulan saya pernah jadi pengacaranya di situ. Jadi bagaimana kami harus membuat terobosan-terobosan hukum yang selama ini belum pernah dilakukan oleh siapapun. Oh, oke. Ya, termasuk ketika kami jadi pengacara KPK cicak buaya waktu itu, pengacara KPK semuanya pada hands up. Ayo kita hadapi di pengadilan. Hanya saya yang mengatakan tidak bisa. Begitu kalian hadapi di pengadilan, pasti Bibit Chandra akan ditahan. Maka kita perlu lakukan langkah-langkah hukum yang berbeda dari yang sebelumnya. Makanya kami kirim surat kepada presiden, kami kirim surat kepada Kapolri. Waktu itu presidennya SBY? Betul. Walaupun pada kasusnya waktu Cicak Buaya ada dengan salah satu pejabat di kepolisian, artinya apa? Terobosan hukum harus kita lakukan. Kalau enggak, saya yakin Bibit Chandra udah masuk penjara juga. Nah itu lolos Mas ya? Betul. Jadi artinya kita perlu melakukan langkah-langkah hukum yang memang hal itu belum pernah dilakukan oleh sebelumnya, tapi kita harus melakukan terobosan hukum itu. Karena kalau enggak akan menjadi sebuah kejatuhan hukum itu sendiri. Ya, artinya sempat ramai tuh Mas tahun 2014. Rame. 2000 Itu mungkin 2009 ya kalau salah. Oh iya 2009 ya. Cukup rame ya. Rame ya. Setelah itu saya jadi pengacaranya Panitera Mahkamah Konstitusi juga cukup rame juga. Oh juga ya. Jadi Pak Zainal Arifin Hussein di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya sempat jadi pengacaranya di sana. Mas tuh menarik Mas di cicak dan buaya itu emang jadi konsumsi politik. Iya. Iya Mas, saya menarik. Itu istilah itu emang disebut oleh siapa atau oleh siapa? Kalau nggak salah Media. Itu disebutkan oleh salah satu pejabat. Pejabat juga. Ya, Siapa jadi, yang disebut cicak siapa itu? Cicaknya adalah KPK. KPK, Kalau buayanya. nggak salah, Iya. kamu cicak, dia kira-kira jangan macam-macam Iya. lah, kamu itu kecil. Iya. Gitu. Kalau Tapi buaya- justru dengan inilah membuat kami bersemangat untuk membela Pak Bibit Chandra ya. itu. Dan kami akan maksimalkan demi kepentingan hukum dan demi kepentingan pemberantasan korupsi waktu itu. Kami all out dan sebagainya. Tantangannya juga lumayan. Pak Bibit itu masalah kan memang polisi. Betul. Iya kan? Jadi KPK membela polisi. Bukan. Pak KPK memang polisi. Ya, Pak Bibit kan waktu itu sudah menjadi salah satu pimpinan KPK. Iya, benar. Oh iya KPK. Dijadikan tersangka di kepolisian. Kepolisian betul. Nah, jadi akhirnya ya kita harus all out membuat langkah-langkah yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kadang-kadang langkah-langkah hukum inilah yang seorang lawyer harus punya keberanian, harus punya nyali. Tapi tidak hanya nyali, harus punya dasar yang bagus tentang pemahaman tentang hukum itu sendiri, dan mereka juga harus memberikan contoh yang baik ketika ada proses begini, hukum seperti ini, maka keberanian dan nyali untuk kepentingan hukum itu sangat diperlukan. Mas, berapa persen sih Mas Rifai itu sebagai lawyer itu yakin misalnya dia salah atau membela yang lemah atau salah, Mas yakin ini masih menang? Berapa persen Mas? Kalau dibandingin sebenarnya ketika orang konsultasi itu kan bisa dibaca, Mas. Bisa baca. Artinya sebenarnya lawyer itu adalah orang yang paling sering dibohongin orang oleh klien maksudnya. Oleh klien, misalnya. Karena klien itu mereka nggak mungkin akan terbuka di awal. Oke. Mereka akan menutupi kebaikan-kebaikannya dulu. Setelah itu dia akan lama-lama akan tahu juga ya. akan menyampaikan setelah
yang menyadari betul. Makanya kadang-kadang kami sebagai lawyer saya bilang, tolong sampaikan ke saya apa adanya. Jangan ada yang tutup-tutupi. Sehingga kami bisa membantu untuk kepentingan hukum Anda. Kalau Anda menutupi, kami akan punya hal susah untuk bisa membantu kepentingan hukum Anda. Makanya kita minta untuk mereka terbuka kepada kita. Makanya kadang-kadang itu saya bilang, lawyer itu paling sering dibohongi. Ya karena mereka nggak terbuka. Mungkin bisa jadi dia harus menutupi ini dengan keluarganya, dengan orang lain, sehingga sama kita pun kadang-kadang belum bisa terbuka. Gitu Mas. Jadi terbukanya nanti kalau sudah beberapa kali pertemuan baru mereka bisa terbuka. Biasanya begitu. Lebih baik dibohongin lah Mas ya. Ya. Cuma dalam artian karena mereka untuk memberi kepentingan pribadinya. Tapi setelah itu mereka akan terbuka setelah. Tapi Mas pede nggak sih kalau membela klien itu pede nggak? Wah ini harus menang nih gitu. Jadi gini, kita tuh bisa ngomongkan menang dan enggak itu tergantung alat bukti. Kalau bukti kadang-kadang klien tuh suka begini, aku nggak korupsi misalnya, saya nggak berkorupsi, kemudian BPK tidak ada kerugian, dan ketika saya jabat selalu untung, itu kebanyakan dengan begitu. Dan selama saya jabat saya nggak pernah ada aliran rupiah pun, tapi begitu diperiksa dalam perjalanan pemeriksaan ternyata ada aliran uang. Jadi mereka ngakunya nggak dari awal. Dari awal dia mengatakan saya ketika jabat nggak ada kerugian, nggak ada dan selalu untung, selalu begitu. Kalau misalnya dari awal jujur, Mas ambil nggak? Kalau awal jujur saya katakan kami bisa membela Anda porsinya di sini. Jadi sebenarnya lawyer itu nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih. Kita beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika maka seorang jaksa, seorang polisi itu nggak mudah untuk menahan seseorang. Kalau di sini nggak bisa. Kalau di luar negeri, mereka mau menahan orang harus meyakinkan kepada hakim lebih dulu. Dia nanti akan media. Di sini nggak ada itu. Nggak ada tuh ya? Sehingga apa? Banyak orang kadang-kadang yang dikorbankan karena kepentingan seperti ini. Nah, disinilah lawyer itu harus benar-benar full all out untuk membela kepentingan hukum klien itu. Tapi Mas kan sudah, kalau memang sebagai lawyer KPK waktu itu kan, berarti sudah lingkaran politik juga udah masuk dalam bingkaian politik Mas ya. Artinya Mas sejauh mana Mas pengaruh dari politik juga besar nggak Mas ya? Ya pasti ya, secara politis pasti ada, tidak hanya politis ya, dari sisi lain juga ada. Tetapi satu hal yang penting kita adalah menjalankan profesi kita dengan secara baik, secara benar, dan kita nggak nabrak sini. Kalau tabrak sana nah sini memang itu nggak bagus. Yang penting adalah koridor hukumnya jelas, aturan hukumnya jelas, kemudian kepentingan hukum juga jelas sampai sejauh mana, ayo jalankan. Jadi kita punya ukuran-ukuran. Jadi nggak semua lawyer itu bahwa dia berpikir oh yang salah bisa jadi benar. Nggak semua. Nggak semua lawyer itu banyak omong. Saya kalau di luar jarang ngomong. Jadi kadang-kadang orang berpikir kalau lawyer pasti pinter ngomong dan bolak-balikan, nggak juga. Justru lawyer itu paling hati-hati ketika mereka akan berkomentar tentang hukum. Itu karena mereka nggak mau ada terselip kepentingan hukum, miskomunikasi hukum. Mereka tidak mau. Lawyer adalah orang yang hati-hati di bidang hukum dan by data ya. Betul, by bukti, by data. Data bukti ya. Jadi nggak silang bahwa lawyer pasti banyak ngomong, kemudian pintar berbalikan fakta. Enggak, lawyer itu nggak punya tipe itu. Bukan lawyer kalau dia suka membolak-balikan fakta. Lawyer yang baik adalah mereka yang selalu bekerja dengan kepentingan hukum itu sendiri dan untuk kepentingan klien, untuk mencari keadilannya itu. Tapi Mas, ini ada asumsi ya, asumsi. Coba belum juga diluruskan bahwa konon katanya gitu loh. Kalau seorang lawyer itu main dua kaki, bener Mas? Enggak juga. Saya selama ini jadi pengacara saya belum pernah hal seperti itu. Jadi enggak. Jadi saya pernah jadi pengacara salah satu bank dan gitu. Kemudian dan saya jadi pengacaranya seorang pengusaha itu karena mereka ada bukti yang bank itu tidak bisa menyita. Kemudian mereka mendekati saya, ya saya nggak pernah mau. Dan itu yang saya katakan, saya selalu melarang staf kami, partner kami ketika mereka melakukan itu. Saya larang betul. Walaupun klien kami membayar kami kecil, kemudian godaan lebih besar, kita harus komitmen dengan kepentingan klien ini. Itu harus kita jalankan. Ya, itu ada asumsi ya Mas? Betul. Nggak ada. Kalau di kami nggak ada dua kaki. Dua kaki? Nggak ada. Bahwa itu saya larang betul. Yang ada satu kaki. Nggak boleh. Kita berdiri di atas kepentingan orang yang memberi kuasa. Kalau dia
berjalan pada kepentingan orang tidak berkuasa dan kemudian berjalan, itu bukan seorang lawyer menurut saya. Ya, Gitu. sahabat jurnalis, inilah ini sudah jelas oleh Mas Rifai bahwa iya, di Mas Rifai menggambarkan itu ya, artinya memang mengharamkan yang namanya lawyer dua kaki itu. Nggak boleh. Mengharamkan. Kalau memang anak buahnya ketahuan dipecat langsung. Pasti tadi pernah terjadi. Oh, pernah terjadi? Pernah terjadi. Oke. Jadi memang kita nggak bolehkan itu. Bukan apa, Bang? Justru kalau kita seperti ini, berarti kita menggadaikan kepentingan hukum. Orang itu nggak boleh tergadaikan kepentingan hukum. Justru kita menjadi pengacara ini adalah untuk mencari keadilan dan kepentingan hukum bagi kepentingan klien. Nah, kalau sudah melakukan seperti ini, ya kan susah. Hukum mau dikemanakan? Mau digadein, sampai kapan mau gadein kepentingan hukum? Kasihan orang yang cari keadilan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ya, Mas Rifai juga terkenal di kalangan selebritis. Jadinya selain para politisi yang dikenal politisi juga, selebritis juga ada ya, Mas ya? Iya, apa sih artis yang pernah dipegang? Saya pernah bantuin ada Mbak Sinta Bahir, ada Mas Charlie dan lain-lain. Nah, saya kenal di Mas Charlie tuh. Iya, Mas Charlie ketemu kita kan. Iya. Ngobrol-ngobrol, saya main ke rumahnya, main ke kantornya Mas. Iya. Di situ saya juga lihat luar biasa nih ruangannya. Yang lebih saya lagi terlihat, wah, ini harus sejadah. Iya, harus itu, harus. Karena kata anak saya, sebaik apapun, seberhasil apapun engkau, kalau engkau tidak sholat, maka tidak akan berarti bagimu. Katanya gitu ya. Gitu ya, saya. Jadi seberhasil apapun, sesukses apapun, kalau kalian tidak sholat, tidak akan ada artinya. Mas, tadi tuh menarik Mas yang tadi saya coba tolong ditegaskan lagi. Ketika lawyer tadi saya bilang banyak mengumbar kekayaannya di media, Mas sendiri juga sebagai lawyer yang sukses juga, ya kan, tapi tidak mengumbar ke media. Tadi apa filosofi tadi yang Mas terapkan tadi? Iya, karena ini ya mungkin tadi itu, Mas, cara seseorang mengekspresikan keberhasilan berbeda-beda, Mas. Ada yang mengekspresikan dengan kekayaannya, ada mengekspresikan dengan menunjukkan kemewahannya. Itu memang hak mereka. Tetapi bagi saya pribadi, ketika saya diberi rezeki banyak, ketika saya punya kesuksesan, maka saya harus mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat. Nah, bukan saya mengekspresikan kekayaan saya. Kalau kekayaan, berapa sih kekayaan manusia? Kita diberi uang, kita diberi harta bukan untuk kaya kok, menurut saya tapi. Tetapi ketika kita diberi uang, diberi rezeki, maka kita untuk mendekatkan kepada Allah. Untuk apa? Kehidupan kita selain jauh lebih panjang. Kalau hidup di sini paling berapa lama? Tapi kehidupan di sana jauh lebih panjang. Itu yang bedakan lawyer yang lain aja. Ya harus seperti itu ya Mas. Karena kita kan meyakini bahwa di agama kita habisnya ada kehidupan lagi dan sebagainya, sehingga bagaimana caranya saya pingin bahwa ya itu tadi yang saya bilang, saya pingin ketika nanti saya meninggal pun, saya pun rindu dengan Allah yang sangat tinggi. Begitu nanti saya dikuburkan, kemudian di hari berbangkit, saya pengen begitu dibangkit dari kubur, maka saya pengen berlari menuju kepada Allah. Saya berlari langsung menuju pada Tuhanku. Itu yang saya inginkan. Lah kalau sekarang kita nggak pernah ada kerinduan pada Allah, kita nggak ada rasa cinta kepada Allah, gimana kita mau akan menuju pada Tuhannya? Orang mau meninggal, takut. Karena apa? Karena mereka tidak pernah merindukan Tuhannya. Tetapi bagi orang-orang yang selalu merindukan Tuhannya, dengan apapun yang diberikan oleh Allah, rezeki itu untuk menuju pada Tuhannya, untuk menuju pertemuan dengan Tuhannya, maka ketika mereka akan meninggal, ketika mereka berbangkit, maka pengen langsung menuju pada Tuhannya. Dan itu yang pengen saya lakukan. Gitu Mas. Saya itu kan punya prinsip begini Mas. Kayak ketika saya bangun rumah misalnya ya, saya selalu bercita-cita, saya minta kepada Allah, mudah-mudahan aku bisa membuat rumah ibuku jauh lebih bagus daripada rumahku sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan berikanlah aku bisa memberikan rumah ibuku jauh lebih besar dari rumahku sendiri. Saya jujur, rumah saya dibanding rumah ibu yang saya bangunkan besar rumah ibu saya. Tapi bagi saya, inilah kewajiban anak laki-laki kepada orang tuanya untuk memberikan yang terbaik. Toh ketika kita menjalankan begini, bukan kita rezeki semakin susah, toh semakin dimudahkan. Ya artinya kalau orang mempunyai konsep, bagi saya pribadi, saya tanamkan kepada anak-anak saya, kalau kalian pengen berhasil, maka patuhlah dan cintai orang tuamu. Karena disitulah doa orang tuamu itu menuju engkau menjadi orang sukses, menuju engkau menjadi orang yang hebat, menuju engkau menjadi orang yang dicintai orang lain dan cintai Allah, maka berpatuhlah kepada orang tua. Itu saya tanamkan. Kenapa? Karena saya juga melakukan itu. Ketika saya misalkan di rumah saya di Jakarta,
rumah saya hanya ukuran 200 meter. Tapi alhamdulillah saya bisa buatin rumah ibu saya 600 meter misalnya. Dan jauh lebih besar, jauh lebih bagus. Saya tanamkan betul pada keluarga saya. Ternyata apa? Nanti anak kita kan akan meniru kita. Oh, orang tua apa namanya? Kasih sayang orang tuanya begitu besar, maka anak juga pasti akan mencontoh itu. Karena mereka nggak mau, pasti ingin membuktikan dia akan lebih baik dari orang tuanya. Dan itulah yang harus kita tanamkan. Kalau kita ingin berhasil, maka tanamkanlah untuk menghormati orang tuanya, lakukanlah sebaik mungkin kepada orang tuanya. Karena jangan sampai kita menyesal ketika orang tua kita sudah nggak ada, kita sudah bisa berbuat tapi nggak bisa melakukannya. Ini yang harus kita. Saya ketika ada orang tua saya, Mas, ketika saya buat acara sama anak yatim piatu, saya meresmikan masjid, ya musola atau kegiatan apapun, ibu saya selalu saya gandeng, saya peluk, saya cium. Orang tua itu diperlakukan, dipeluk, dicium, digandeng, kan seneng banget. Maka sama ketika saya selesai bangun masjid gitu, musola, saya selalu bilang ibu, saya sudah selesai bangun masjid yang kesekian, misalkan yang ke-14. Ibu, saya sudah selesai bangun masjid yang ke-17. Ibu minta apa? Maka ibu saya mengatakan dengan bahasa yang sederhana, nggak usah kamu nggak minta apa-apa, bangun lagi aja. Begitu selesai, maka saya tanya lagi, ibu minta apa? Kenapa saya tawarkan? Saya nggak mau ketika saya bisa membantu orang lain, ibu saya merasa kecewa. Makanya saya tanyain, minta apa ibu? Minta apa ibu? Walaupun ibu selalu mengatakan nggak usah, buat aja lagi. Tapi itu menjadi keberkahan. Rezeki kita juga semakin lancar, kita hidupnya juga nyaman dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi kami dengan orang tua, dengan ibu itu, kalau bagi saya ketika Anda mau berhasil, maka junjunglah, berbaktilah kepada seorang ibu. Itu sih Mas, itu yang selalu. Iya. Selain Mas jadi lawyer, juga ada bisnis lain nggak Mas? Saya kemarin memegang salah satu perusahaan yang cukup besar juga tapi kan nggak mungkin saya akan sebutkan perusahaan itu. Jadi dan alhamdulillah juga berhasil, dan kepentingan klien-klien juga berhasil kan gitu Mas. Oh, satu lagi Mas terakhir nih, untuk para lawyer yang baru nih, yang lagi sedang merintis seperti kawan kita. Iya, betul. Ada Mas istilahnya untuk kasih wejangan buat teman-teman perintis yang perintis. Iya. Silakan Mas. Iya Mas. Untuk teman-teman adik-adikku sekalian yang junior, ketika Anda ingin jadi seorang pengacara, maka junjunglah tinggi nilai-nilai hukum. Dan jangan pernah kau injakkan kakimu untuk mendustakan kepentingan orang lain demi kepentingan hukum itu. Apa maksudnya? Jangan sampai engkau berjalan dengan dua kaki karena untuk memperoleh sesuatu, tapi berjalanlah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu kalian akan mendapatkan semuanya. Bersemangatlah jadi seorang lawyer, pasti kalian akan menjadi seorang lawyer yang luar biasa. Yes. Sahabat jurnalis, itulah yang yang banyak banget Mas Rifai berikan kita manfaat yang besar, termasuk juga nasihat-nasihat yang luar biasa Mas ya. Ternyata kalau menjadi lawyer itu harus begitu, jangan main dua kaki, satu kaki aja. Kalau ingin sukses juga tadi menjunjung tinggi lah orang tua. Dan kalau pengen berhasil juga, karena ini banyaknya berbagi lah. Oke, sahabat jurnalis, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, gitu Mas.